Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Chanakya Tantram, dibintangi oleh Undi Mukundan, ditulis oleh Dinesh Palat, garapan sutradara Kanan Tamarakulam, dan dirilis pada tahun 2018. Chanakya Tantram mengisahkan tentang seorang pemuda yang tertipu dan terjebak dalam situasi kurang menguntungkan dan membuat dirinya menjadi tertuduh pelaku pembunuhan berantai. Siapakah pelaku sebenarnya dan bagaimana cara sang pemuda mengatasinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang wanita mengendarai mobilnya melintasi daerah pegunungan demi mengantarkan pulang seorang nenek yang tersesat di kota kepada suaminya. Di waktu yang sama, tak jauh dari tempat itu, seorang ayah tengah bersenda gurau dengan putrinya yang masih kecil bernama Mutumani. Sementara itu wanita tadi melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya dari belakang hingga mobil terputar. Wanita itu hilang kendali kemudi. Mobilnya keluar jalur bergeser hingga di tepian tebing. Pengemudi truk yang nampaknya memang memburu si wanita terus mengejar mobil warna merah itu, hingga truk tersebut menabrak ayah dan anak tadi. Gerobak yang didorong si ayah, tepatnya yang sedang ditumpangi Mutumani, bergerak turun menuju tebing hingga bocah itu terlempar jauh. Di saat bersamaan, di sebelahnya, truk kuning itu masih mendorong mobil merah tersebut menuju ke tepian tebing. Dalam kepanikannya, wanita tersebut melemparkan handphonenya kepada ayah Mutumani yang masih histeris kehilangan putrinya. Dan tak lama wanita dan mobilnya tersebut pun menyusul Mutumani. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda cerdas bernama Arjun sedang berlatih bela diri. Diketahui Arjun baru saja lulus dari sekolah kriminolognya. Sejak dulu ia bercita-cita ingin menjadi seorang detektif dan kali ini ia mendapat kesempatan itu. Di Kochi terdapat sebuah kantor agen detektif swasta bernama Hawk's Eye dan Arjun beruntung diminta untuk bergabung di sana. Arjun adalah anak tunggal. Di rumah ia hanya tinggal bersama sang ayah karena ibunya sudah lama meninggal. Demi mendukung cita-cita putra sematawayangnya, sang ayah pun mengizinkan Arjun untuk menerima tawaran kerja Hawk's Eye. Di Kochi, Arjun tinggal di tempat temannya Avinas, seorang pemuda yang sedang mencari peruntungan di dunia tarik suara namun selalu gagal. Hari itu juga setiba di Kochi, Avinas langsung mengantarkan Arjun ke kantor Hawk's Eye. Pimpinan agen tersebut adalah seorang wanita bernama Irene. Siang itu Arjun menjalani interview singkat dengan Irene. Irene mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan cerdas oleh Arjun. Irene puas mendengar jawaban-jawaban Arjun. Ia pun menyebutkan poin-poin penting aturan perusahaan terkait pekerjaan di mana salah satunya adalah agen dilarang memiliki hubungan dekat dengan target dan semua tugas bersifat rahasia. Selanjutnya, Irene melakukan beberapa tes ketajaman observasi Arjun dan berhasil dilalui pemuda itu. Kini Arjun resmi bergabung dengan Hawk's Eye dan ia juga diperkenalkan kepada dua anggota lainnya, yaitu Shekhar dan Gokul. Hari itu tugas pertama Arjun adalah mengamati targetnya Vijay, seorang parcel service berusia 40 tahun. Seperti detektif pada umumnya, Arjun melakukan pengintaian yang akurat pada Vijay dan laporannya diserahkan pada Irene. Arjun telah menyiapkan serangkaian alat pengintai serta mendesain kamarnya menjadi ruang kerja sebagai detektif.
Target kedua adalah Adityan, berusia 45 tahun yang gemar nge-gym dan juga termasuk anggota Persel Service. Selain memperhatikan dan mencatat kebiasaan para targetnya, Arjun juga meretas semua data target. Ia juga melakukan beberapa penyamaran untuk mengelabui para target. Diam-diam, Arjun juga menyelinap ke rumah Vijay usai menggadaikan kunci rumah pria itu dan mengcopy semua data penting yang ada dalam komputer sang target. Semua dilakukan Arjun dengan rapi dan dalam tenggat waktu yang diberikan oleh Irene. Target ketiga adalah Anthony, berusia 43 tahun, seorang seafood exporting yang gemar bermain wanita. Selanjutnya, target keempat adalah Krishnamurti yang berusia 39 tahun. Terhadap Krishnamurti, Arjun melakukan penyamaran sebagai Swamiji yang hendak mengusir arwah gentayangan yang belakangan ini mengganggu rumahnya. Dengan dalih ingin menyebarkan asap suci di seluruh ruangan, Arjun meminta Krishnamurti tetap diam di tempat. Sementara ia mulai melenggang mencari data-data yang sekiranya penting guna laporan kepada Hawkeye. Setelahnya Arjun pergi ke pantai untuk melepas penyamarannya. Namun sial, aksinya diketahui seorang gadis dan muridnya yang kebetulan juga ada di sana. Tapi Arjun segera mengusir mereka. Dari waktu ke waktu, nampaknya perasaan Irene terhadap Arjun berkembang menjadi perasaan yang luar biasa. Irene senantiasa memberikan perhatian lebih kepada pemuda itu, namun Arjun hanya menganggap biasa saja. Dari 4 target, laporan 3 target sudah terselesaikan oleh Arjun. Tersisa Anthony yang sedikit rumit penanganannya. Arjun harus menyamar sebagai seseorang dari Chandigarh yang hendak meminta tanda tangan Anthony dan diminta bertemu di apartemen si pria itu. Si Chandigarh pun menuju ke apartemen Anthony, namun Arjun yang sudah standby dengan remote pengendali CCTV menghentikan langkah si Chandigarh dengan dalih sebagai utusan Anthony untuk meminta form yang perlu ditanda tangan oleh Anthony dan meminta si Chandigarh menunggu di situ. Aksinya pun berjalan mulus. Lagi-lagi Arjun menyamar menjadi orang Chandigarh dan berhasil masuk ke dalam apartemen Anthony. Namaste. Iya. Ketika Anthony lengah, Arjun diam-diam memasang kamera pengintai kecil di tempat yang tak mungkin diketahui oleh Anthony. Namun saat keluar dari apartemen dan masuk ke dalam lift, sekali lagi Arjun bertemu gadis yang memergokinya di pantai. Gadis itu nampak curiga pada Arjun lalu mengejar pemuda itu melalui tangga. Tapi setibanya di lantai bawah, gadis bernama Andrea tersebut mendapati Arjun sudah dengan tampilan sebenarnya. Di kantor Hawkeye, Arjun tak sengaja bertabrakan dengan Irene ketika hendak memberikan laporan pengintaiannya tentang Anthony. Arjun mengatakan bahwa ia telah memasang audio video di apartemen Anthony yang akan diambilnya seminggu kemudian. Di sela percakapan itu, Irene memberanikan diri bertanya seputar kehidupan pribadi Arjun dan betapa bahagia ia kala mendengar bahwa Arjun tak memiliki kekasih. Tentu saja gadis itu berpikir inilah kesempatan baginya untuk mendapatkan hati Arjun. Pada hari lain, ketika Arjun hendak menyelinap ke dalam apartemen Anthony dengan kunci duplikat, seseorang tiba-tiba menghantam kepalanya dan menyebabkan Arjun pingsan. Saat tersadar, dirinya sudah terikat pada sebuah kursi dan Andrea serta bibinya telah berdiri di depan Arjun, mencecar pemuda itu dengan berbagai pertanyaan bernada curiga. Sebab khawatir hendak dilaporkan kepada polisi, akhirnya Arjun mengaku bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang detektif swasta. ID-nya ditunjukkan pada Andrea, lalu gadis itu mengkonfirmasi kantor Hawkeye. Setelah yakin bahwa Arjun memang bukanlah penjahat, Andrea pun meminta maaf dan melepaskannya. Arjun pun kembali ke kantor dan menerima tugas untuk target kelima yang tak lain adalah Andrea.
Ia terkejut saat melihat profil Andrea selaku tenaga pengajar di sebuah sekolah dasar. Ia tak habis pikir siapa yang begitu sibuk mencari tahu tentang seorang guru. Tapi bagaimanapun tugas tetaplah tugas. Arjun memulai pengintaiannya pada Andrea dari sebuah panti asuhan di mana gadis itu seringkali berkunjung ke sana. Dengan menyamar sebagai seorang pastor, Arjun menanyai salah satu suster tempat itu yang mengungkap bahwa Andrea ditemukan di pasar pada usia 2,5 bulan dan tinggal di panti yang sama. Kini Andrea yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memberikan seluruh penghasilannya kepada anak-anak panti itu. Hal itu cukup membuat hati Arjun terenyuh. Bagaimana mungkin gadis sebaik dan sepolos itu memiliki musuh yang menginginkan detailnya? Hal itu diceritakan Arjun pada Avinas, yang mana Avinas menyadari bahwa temannya itu telah jatuh hati pada sang target Andrea. Ia pun menemani Arjun memantau gadis tersebut. Mereka mengikuti Andrea hingga ke sebuah pusat perbelanjaan dan akhirnya di sanalah mereka untuk pertama kalinya bercakap dengan santai. Halo. Singkat cerita, terciptalah hubungan romantis antara Arjun dan Andrea yang sebenarnya itu melanggar aturan perusahaan Hawkeye bahwa agen tak boleh menjalin kedekatan dengan target. Namun ketika cinta berkuasa, siapa yang akan peduli dengan aturan? Tak terasa seminggu sudah berlalu. Kini saatnya Arjun mengambil audio video di apartemen Anthony. Namun bagaimana caranya? Untuk mencapai tempat Anthony dibutuhkan ide yang cemerlang, dan Arjun memilih cara yang mana bisa dipastikan bahwa Anthony sendiri yang akan membawanya masuk ke dalam apartemen. Mengingat Anthony adalah seorang womanizer, Arjun pun menyamar menjadi seorang wanita cantik dan mendekati Anthony. Tak tanggung-tanggung Arjun mendandani dirinya layaknya wanita tulen lengkap dengan sari dan gincu yang memikat. Arjun berpose feminin di depan kamera ponselnya, lalu mengirimkan hasil jepretannya untuk menggoda Anthony. Bisa dipastikan lelaki manapun akan kepincut dengan penampilan gemulai Arjun saat itu. Anthony pun menjemput Arjun dan membawanya ke apartemen. Nampaknya sepanjang perjalanan Arjun sama sekali tak bersuara dan bertingkah seakan malu-malu terhadap Anthony. Tak dipungkiri, Arjun memang lihai dalam penyamaran, sehingga Anthony tak menyadari bahwa wanita di depannya adalah seorang pria tulen. Sialnya, kala itu Andrea berpapasan dengan Anthony dan Arjun yang sedang menyamar. Andrea sangat mengenal kekasihnya itu, namun Andrea juga paham akan tugas Arjun sebagai detektif. Sebab itu ia hanya diam saja, namun gelagatnya menampakkan ancaman bagi Arjun. Setiba di dalam apartemen, Arjun pun mulai membuka jati dirinya. Ia berbisik dengan suara prianya di telinga Anthony, membuat pria itu syok. Seketika Arjun memberikan pukulan yang tak terlupakan kepada Anthony dan segera mengambil audio video yang minggu lalu ditempelnya di salah satu ruangan. Andrea yang sedari tadi menguping akhirnya menarik Arjun kala pria itu keluar dari apartemen Anthony. Bagaimanapun, Andrea cemburu dan khawatir kekasihnya itu akan menjadi pria yang belok. Namun Arjun berhasil meyakinkan Andrea bahwa tak ada hal aneh yang terjadi antara dirinya dan Anthony. Andrea pun percaya dan hubungan keduanya kembali membaik. Sialnya pada suatu ketika, kedekatan antara hubungan Arjun dan Andrea tertangkap basah oleh Irene dan membuat Irene marah kepada Arjun. Tentu saja wanita itu cemburu melihat bahwa kini telah ada wanita lain mengisi kekosongan hati Arjun. Hal itu membuat Arjun akhirnya diberhentikan dari pekerjaan Hawkeye. Arjun menceritakan kegundahan hatinya kepada Avinas. Ia berniat memperbaiki kesalahannya sebab telah melanggar aturan perusahaan. Ia berniat menjauhi Andrea saat itu juga, namun Avinas justru menerima panggilan Andrea yang sebenarnya tak ingin diterima oleh Arjun dan meminta gadis itu untuk bertemu Arjun pada esok hari di sebuah kedai kopi.
Esok pun tiba. Kala itu Arjun hendak menemui Andrea, namun Arjun mendadak melihat iring-iringan ambulans yang mengangkut jenazah Adityan, target keduanya. Ia pun terpaksa membatalkan janji temunya dengan Andrea. Berdasarkan informasi yang diterima, penyebab meninggalnya Adityan adalah kecelakaan. Sebuah trailer telah menghantamnya. Anehnya, waktu kejadian serupa dengan laporan yang telah dibuat Arjun pada jam-jam berapa pria itu beraktivitas. Merasa ada yang janggal, Arjun bersama Avinas menuju kediaman Vijay yang ternyata menurut tetangganya, Vijay telah meninggal sebulan yang lalu karena tenggelam. Tak jauh dari Arjun dan Avinas berpijak, seseorang di dalam mobil memantau mereka. Merasa dirinya diikuti, Arjun mendadak menghentikan laju motor, namun mobil itu pun seketika membanting setir berbalik arah menjauhi Arjun. Siapakah pengemudi mobil itu? Dan apa motifnya menguntit Arjun? Arjun merasa sesuatu yang janggal menimpa target-targetnya. Ia segera meminta Avinas menjaga Andrea, sementara Arjun berusaha menghubungi Anthony untuk memperingatkan pria itu. Arjun tak sadar bahwa si pengemudi mobil tadi kembali mengintainya. Bahkan, pengemudi mobil itu kini menyusup ke dalam rumah Avinas dengan kunci duplikat. Ketika memasuki sebuah ruangan milik Arjun, pria itu mendapati papan-papan di dinding yang tertempel profil target lengkap dengan detailnya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah lokasi konstruksi, Arjun hendak menemui Anthony. Namun, sebelum mereka berdua berhasil bertemu, seseorang telah mendorong Anthony dari lantai atas hingga pria itu tewas. Dengan intuisi detektifnya, Arjun berusaha menangkap pelaku, namun yang didapat hanyalah sekelebat pria yang meninggalkan lokasi konstruksi dengan motornya. Pria itu tak lain adalah pria yang sama yang selama ini membuntuti Arjun. Pria itu adalah Iqbal, seorang Muslim. Kepada keluarganya, Iqbal mengatakan bahwa mereka harus segera berkemas setelah acara festival usai. Nampaknya Iqbal sedang merencanakan sesuatu yang besar. Iqbal membroadcast foto Arjun kepada anak buahnya. Ia telah menyadari bahwa Arjun sedang mencarinya. Hingga tibalah Arjun di sebuah pemukiman yang diyakini di sanalah pria yang dicarinya berada. Namun kebetulan sekali tempat itu adalah markas anak buah Iqbal. Dan pecahlah perkelahian di sana. Aksi pengejaran sempat terjadi hingga akhirnya Arjun berhasil melumpuhkan mereka semua. Sekembalinya Arjun ke rumah, Avinas mengabarkan berita tak sedap kepadanya, bahwa sebuah kemalangan telah menimpa Andrea dan kini gadis itu mengalami patah kaki sehingga dirawat di rumah sakit. Menyaksikan Andrea terbaring di ranjang rumah sakit, Arjun merasa sangat terpukul. Ini tak bisa dibiarkan. Sebab itulah Arjun meminta Avinas menjaga sang kekasih, sementara ia hendak menghentikan kejahatan berantai ini. Target yang tersisa adalah Krishnamurti. Setengah mati ia menghubungi pria itu hingga akhirnya Krishnamurti pun mau bertemu dengan Arjun. Namun ketika Krishnamurti hendak menyeberang jalan menemui Arjun, sebuah mobil menabrak pria itu hingga ia kehilangan nyawa. Sementara itu di rumah sakit, Iqbal telah menculik Andrea. Bukan main paniknya Arjun mendengar hal itu hingga ia nyaris bertindak kasar kepada tenaga medis. Iqbal menawan Andrea di sebuah ruangan. Ia menyita handphone Andrea dan memancing Arjun datang untuk menyelamatkan gadis itu. Di sebuah gudang tua, Arjun menerima tantangan Iqbal. Di sanalah keduanya bertanding hingga akhirnya Iqbal melepaskan tembakan yang kemudian disusul oleh gerombolan petugas kepolisian. Ternyata Iqbal adalah seorang anggota Departemen Kepolisian yang ditugaskan untuk menangani kasus kematian janggal para target Arjun.
Setelah diselidiki, jam-jam kematian mereka dirancang berdasarkan dengan teori atau laporan Arjun yang diberikan kepada Hawkeye. Arjun pun menyangkal bahwa ia terlibat dengan rencana pembunuhan tersebut. Arjun menjelaskan bagaimana awal mula ia bergabung dengan Hawkeye hingga dirinya terperangkap saat ini. Guna meyakinkan polisi, Arjun menunjukkan kantor Hawkeye, di mana ternyata semua anggota Hawkeye telah menghilang. Bahkan kantor telah diubah menjadi gudang buah. Hal ini tentu saja menjadikan kecurigaan Iqbal kepada Arjun makin menjadi. Ditambah lagi setelah dilacak, ID mobile Irene dan Gokul palsu. Penyelidikan polisi menemui jalan buntu. Tapi Arjun tak tinggal diam. Ia merasa dirugikan baik secara moral maupun material karena telah ditipu oleh Hawkeye. Ia pun membantu polisi dalam penyelidikan dengan mendeskripsikan gambar wajah Irene kepada ahli sketsa kepolisian. Saat itu seorang petugas polisi memberitahu Iqbal bahwa 20 tahun lalu Hawkeye didirikan oleh Alexander, mantan perwira IPS. Setelah diselidiki, ternyata Alexander sama sekali tak terlibat dengan kasus tersebut dan ia telah menjual Hawkeye 6 tahun silam kepada seorang pria bernama Raja Ratnam. Sebelum melanjutkan penyelidikan mereka, Arjun meminta izin kepada Iqbal supaya dipertemukan dengan Andrea. Dan di kediaman Iqbal lah Andrea aman selama ini. Esok harinya setelah mendapat informasi mengenai Raja Ratnam dari anak buah premannya, Iqbal dan Arjun pun menuju Tutukudi, tempat di mana Raja Ratnam dikenal sebagai penguasa wilayah pelabuhan itu. Setiba di sana, Raja Ratnam menyambut mereka dengan segenap keangkuhan. Iqbal tetap mencoba untuk menggali informasi tentang Hawkeye dari Don dunia bawah itu, namun Raja Ratnam memilih bungkam dan justru menantang Arjun dan Iqbal untuk mengalahkan anak buahnya. Sebab seseorang yang datang mencari tahu tidak akan pernah pergi. Dan pecahlah pertarungan di sana. Iqbal mengamankan kacamata Arjun lebih dulu sebelum akhirnya pertarungan antara pemuda itu dan anak buah Raja Ratnam dimulai. Tak hanya anak buah Sang Don, namun Raja Ratnam sendiri dibuat lumpuh oleh Arjun. Saat itulah Iqbal menodongkan moncong Senpi ke arah Raja Ratnam dan menyudutkannya dengan kecaman-kecaman. Hingga akhirnya pria tua itu mengaku bahwa benar ia yang tanda tangan di surat perjanjian jual beli Hawkeye. Namun sebenarnya ia hanya dibayar untuk tanda tangan saja. Sementara beberapa orang yang benar-benar memilikinya. Dan salah satu dari kelompok itu terdapatlah seorang wanita. Iqbal menunjukkan sketsa wajah Irene dan Raja Ratnam mengiyakannya. Seorang polwan melaporkan pada Iqbal mengenai kasus kecelakaan 6 tahun terakhir yang hingga kini belum dibuktikan. Di antara daftar yang ada, Arjun mengenali foto seorang wanita yang saat itu ditemukan dalam file yang dibawa Irene ketika ia bertabrakan dengan wanita itu. Dialah advokat Arundhati. Ingatkah kalian dengan wanita yang alami kecelakaan di tebing di awal film? Ya, dialah Arundhati. Kini investigasi hampir menemui titik terang. Menurut Arjun, semua itu memiliki koneksi. 6 tahun lalu kecelakaan menimpa Arundhati dan dalam kurun waktu itu pula Irene memiliki Hawkeye. Maka ia menyimpulkan penyelidikan mereka kali ini haruslah mengikuti jejak Arundhati dan bukan Irene lagi. Esoknya mereka telah berada di Kolimala, wilayah pegunungan yang menjadi TKP kecelakaan Arundhati 6 tahun silam. Dari polisi setempat, Iqbal mengetahui bahwa saat itu terjadi 2 kecelakaan sekaligus. Satu menimpa Arundhati yang hingga kini jasadnya tak ditemukan, dan satu lagi menimpa Murugesan serta anaknya Mutumani. Saat diketahui Mutumani tak tertolong lagi, Murugesan pun kehilangan akal sehatnya dan dirawat di rumah sakit jiwa.
Iqbal dan Arjun mendatangi rumah sakit jiwa itu, dan dari petugas rumah sakit tersebut diketahuilah sebuah iPhone yang kemungkinan milik Arundhati yang saat itu sempat dilemparkan kepada Murugesan ada bersama barang-barang milik Murugesan. Iqbal pun membawa iPhone tersebut untuk diselidiki. Di tempat persembunyiannya, Airin sedang menyaksikan pengumuman di media sosial bahwa sekelompok pendaki dan seorang fotografer yang melakukan penjelajahan di pegunungan Kolimala mendapati sebuah suku di mana di sana mereka bertemu seorang wanita yang bukan berasal dari suku tersebut dan mengatakan bahwa dirinya telah jatuh dari tebing 6 tahun silam. Kini dengan bantuan pemerintah, wanita itu berhasil dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang layak. Dan para pejabat telah mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah advokat Arundhati. Betapa bahagianya Airin mendengar hal itu. Dengan menyamar mengenakan burqa, Airin mendatangi rumah sakit tempat di mana Arundhati dirawat. Namun setiba di sana makin terkejut Airin bahwa ternyata ia telah dijebak oleh Iqbal dan Arjun. Airin pun digelandang ke police station untuk dimintai keterangan. Iqbal menunjukkan iPhone Arundhati di mana dalam log panggilannya terdapat 4 kontak yang sering memanggilnya, yaitu Vijay, Krishnamurti, Adityan, dan Anthony. Dari sinilah semua terungkap. Arundhati adalah ibu angkat Airin. Ia diambil dari panti asuhan sejak usia 5 tahun dan terpaksa harus berpisah dengan sahabatnya Mia. Arundhati meninggalkan kartu namanya supaya jika Mia merindukan Airin, gadis itu bisa menelponnya. Namun sehari setelah Airin pergi, Mia juga menghilang. Benarkah Mia menghilang? Jadi sebenarnya sehari setelah Airin pergi, Mia diam-diam menyelinap hendak menyusulnya. Gadis itu keluar dari panti kemudian tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tak lain adalah Adityan. Dengan alasan akan mengantarkan Mia ke alamat Arundhati, Mia pun mau diajak masuk ke dalam mobil. Namun apa yang terjadi? Di tengah galian C, Adityan menodai gadis cilik itu. Selanjutnya ia membawa Mia ke markas di mana di sana Krishnamurti telah menunggunya. Selanjutnya Krishnamurti menghantarkan Mia kepada Anthony dan berakhir di Vijay. Keempat pria hidung belang itu telah bersama-sama melakukan prostitusi terhadap anak yatim piatu, benar-benar kebiadaban yang tak termaafkan. Lalu di manakah Mia sekarang? Airin tersenyum kecut. Iqbal mengatakan bahwa ketika hendak memastikan Arundhati, Airin sempat memiliki 2 panggilan keluar. Pertama panggilan ke rumah sakit dan yang kedua panggilan ke rumah Iqbal untuk Andrea. Jadi bisa dipastikan bahwa Mia adalah Andrea. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Airin. Begini ceritanya. Setelah sekian lama menghilang, 6 tahun lalu, Mia dewasa mendatangi rumahnya. Sambil terseduh ia mengadu kepada Airin dan Arundhati mengenai apa yang menimpanya selama ini. Sebagai orang tua, Arundhati tak terima dan berniat melaporkan keempat pelaku kepada polisi. Namun yang terjadi adalah sehari setelah Arundhati melapor, kemalangan itu menimpanya dan hingga kini jasadnya belum juga ditemukan. Mengenai Hawkeye, Gokul, Sekar, dan Manu adalah anak-anak yang disponsori Arundhati. Mereka berniat melanjutkan perjuangan Arundhati untuk mendapatkan keadilan bagi Mia. Begitulah ungkap Airin. Tak lama, Andrea datang ke police station. Ia meminta maaf pada Arjun dan mengatakan semua memang telah direncanakan. Untuk mengaburkan jejak, Hawkeye meminta Arjun untuk memantau Andrea supaya pemuda itu bingung. Namun akhirnya pikiran Andrea sendirilah yang kebingungan terhadap perasaannya kepada Arjun. Di tepi sungai, Iqbal bertanya pada Arjun setelah ia mengetahui semua kisah Andrea, apakah Arjun masih mencintai gadis itu? Dan jawaban luar biasa keluar dari mulut pemuda itu.
bahwa ia akan menerima bagaimanapun keadaan Andrea, sebab gadis itu adalah korban dari kerakusan para serigala berbentuk manusia. Sekalipun hukum akan bertindak atas kejahatan yang telah Andrea dan kawan-kawannya lakukan, Arjun akan selalu ada untuknya. Iqbal kagum dengan keputusan pemuda itu. Dengan mempertimbangkan kesalahan keempat korban dan bagaimana cara tersangka ingin membalas dendam serta mencapai keadilan, Iqbal mengatakan bahwa kelima tersangka dibebaskan. Pada akhirnya Arjun dan Andrea alias Mia melanjutkan kisah cinta mereka yang sempat terjeda. Dan film pun selesai.